Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Bahja Najmina, NIM 43040119149. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang pengusaha sukses yang penuh perjuangan. Penjelasan pertama yaitu pengertian dari kewirausahaan. Menurut Salim Siagin dan Asfahani menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan semangat, pelaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen. Sedangkan menurut Alma menyatakan bahwa wirausahawan yaitu seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat-lihat peluang, mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir malas dan lamban. Seorang wirausahaan mempunyai peran untuk mencari kombinasi-kombinasi baru yang merupakan gabungan dari 5 hal, yaitu yang pertama, pengenalan barang, yang kedua, metode produksi baru, yang ketiga, sumber bahan mentah baru, yang keempat, pasar baru, dan yang terakhir, organisasi industri baru. Jadi, wirausahawan yaitu orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan, atau orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Yang kedua yaitu karakteristik wirausaha. Menurut William, karakteristik wirausaha dibagi menjadi 10 konsep yang disebut sebagai konsep 10D, yaitu yang pertama, konsep dream. Maksudnya, bahwa seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Yang kedua, konsep decisiveness, bahwa seorang wirausaha merupakan orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan dia mengambil keputusan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan bisnisnya. Yang ketiga, konsep doors. Begitu seorang wirausaha membuat keputusan, maka dia langsung menindaklanjutinya. Mereka melaksanakan kegiatannya secepat mungkin yang dia sanggup. Artinya, seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, konsep determination. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawabnya tinggi, dan tidak mau menyerah walaupun dia dihadapkan pada rintangan yang mustahil diatasi. Yang kelima, konsep dedication, yaitu dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya sangat tinggi. Kadang-kadang dia mengorbankan hubungan kekeluargaan, melupakan hubungan dengan keluarganya sementara. Mereka bekerja tidak mengenal lelah. Yang keenam, konsep devotion, yaitu seorang wirausaha mencintai pekerjaannya dan produk yang dihasilkannya secara gila-gilaan. Hal inilah yang mendorong dia mencapai keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produk yang ditawarkannya. Yang ketujuh yaitu konsep details. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Dia tidak mau mengabaikan faktor kecil sekalipun yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Yang kedelapan, konsep destiny. Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau tergantung pada orang lain. Yang kesembilan, yaitu konsep dollars. Seorang wirausaha tidak sangat mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan untuk memperoleh uang. Baginya, uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Mereka berasumsi jika mereka sukses bisnis, maka mereka pantas memperoleh uang atau keuntungan. Dan yang terakhir, konsep distribute.
Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Orang-orang kepercayaan ini adalah orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnisnya. Selanjutnya yaitu saya akan menceritakan latar belakang kehidupan pengusaha. Pak Tholib merupakan pria kelahiran 1963. Ia lahir di Sembayat Gresik, 10 Agustus. Beliau merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Saat ini beliau berumur 59 tahun. Beliau memiliki 5 orang anak laki-laki. Beliau tinggal di Jalan Kauman Utara, RT 3 RW 4 di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Beliau bersama istri dan kelima anaknya yang 2 sudah menikah dan bekerja di Surabaya. Ada juga yang masih sekolah SMA dan sebagai mahasiswa dan pendidikan Bapak Tholib hanya sebatas SMA dikarenakan kemauan Bapak Tholib sendiri untuk menghentikan sekolahnya dan memilih merantau di desa tetangga. Anaknya hampir rata-rata sudah bekerja. Salah satu anaknya sudah menjadi manajer di salah satu perusahaan di Surabaya, dan anaknya yang lain sebagai penjaga di salah satu usaha dari Bapak Tholib, yaitu penyewaan tempat untuk olahraga. Setiap 1 atau 2 bulan sekali, anaknya yang di luar kota pasti pulang untuk menemui orang tuanya. Beliau mendidik anaknya dengan sangat baik, yang menjadikan anaknya menjadi sukses. Usaha atau bisnis yang sedang dijalani oleh Bapak Tholib yang awalnya sebagai buruh dari salah satu pengusaha di Desa Pangkah Kulon, beliau jalani dengan ikhlas karena banyak sekali jalan menuju kesuksesan, diantaranya itu melakukan sesuatu dengan ikhlas dan membuat sebuah cikal bakal bisnis yang mampu mengembangkan daya kreativitas dan inovasi. Hal tersebut membutuhkan keberanian yang luar biasa. Bisnis merupakan sebuah pembelajaran yang mana membutuhkan analisa yang sangat dalam tentang prospek dan kelayakan dalam usaha. Oleh karenanya, bisnis harus dimulai sejak dini sehingga kita mulai banyak waktu untuk dapat berpikir dan mengolah otak demi kesuksesan usaha tersebut. Semua orang pasti ingin menjadi sukses di bisnis atau usahanya. Hanya orang-orang berpikir sempitlah yang seumur hidup ingin menjadi orang yang mengandalkan uang gaji. Peluang suatu usaha sudah di depan mata. Tidak ada salahnya kalau kita memulai dari sekarang. Inilah yang melatar belakangi suatu usaha dari Bapak Tholib. Selanjutnya yaitu awal mula atau proses berdirinya usaha. Pada zaman dahulu, Bapak Tholib merupakan seorang pembantu dari salah satu pengusaha dagang di desa. Beliau belajar kepadanya bagaimana caranya berdagang yang baik dan cara menghadapi saingan dari penjual yang tengil. Semua ilmu tentang perdagangan didapatkan Bapak Tholib dari salah satu pengusaha tersebut. Beliau itu berdagang dengan pengusaha tersebut selama kurang lebih 10 tahun ketika Bapak Tholib masih remaja dan belum menikah. Seiring berjalannya waktu, beliau mendapatkan jodoh di sana, yaitu seorang santriwati dari pengusaha yang diikutinya. Setelah beliau menikah, beliau mencoba usaha sendiri dengan berdagang udang. Usaha ini dirintis ketika beliau mempunyai 2 anak. Bapak Tholib berpikir sudah waktunya untuk mandiri dan mendirikan usaha sendiri. Beliau mencoba peruntungan dengan mendirikan usaha dagang udang karena di daerah sekarang tempat beliau tinggal dekat dengan petani pertambakan udang. Awal usaha didirikan masih sepi penjual yang mau menjual udangnya ke beliau. Tapi beliau tidak menyerah, beliau dengan tekun menjalani usaha tersebut, meskipun cuma untuk beberapa beliau masih melanjutkan usaha tersebut. Seiring berjalannya waktu, akibat ketekunan dan kejujuran beliau dalam berdagang, jadi banyak orang yang suka menjual udang ke beliau sampai-sampai kuota target udang yang harus dibeli terpenuhi setiap hari. Proses ini berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Ketika anak keempat lahir, beliau mulai berani membeli udang dengan jumlah bertonton untuk dikirimkan ke pabrik dan hal itu membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, hal itu membuat iri pedagang yang lain dan mengakibatkan pedagang tersebut berbuat curang dan menyewa orang pabrik untuk menghancurkan udang Bapak Tholib dan mengakibatkan kerugian besar pertama kali kepada beliau.
Meskipun begitu, beliau tidak menyerah, beliau dengan sabar menerima hal tersebut dan berdoa semoga kedepannya beliau bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak lama kemudian, pedagang yang pernah melakukan kecurangan kepada beliau mengalami tragedi yang membuat dirinya rugi besar. Ketika itu, pedagang tersebut menyetor udang bertonton banyaknya ke pabrik. Alangkah nasib buruk yang menimpanya. Sesampai di pabrik, eh, udang yang sebelumnya segar tersebut ternyata lupa dikasih es dan mengalami pembusukan ketika diproses di dalam pabrik karena menunggu terlalu lama antrian untuk diproses. Pedagang tersebut sadar bahwa ini karena telah menyakiti pedagang lain karena iri hatinya melihat pedagang baru yang sukses dengan pekerjaan yang sama. Lalu, pedagang tersebut memberanikan diri untuk datang ke rumah Bapak Tholib dan meminta maaf atas perlakuan yang selama ini telah diperbuatnya untuk menyakiti dan membuat usaha Bapak Tholib merugi. Dengan ikhlas, hati Bapak Tholib memaafkannya. Setelah itu, usaha Bapak Tholib mengalami peningkatan yang bisa memberikan omset untung lebih dari 5 kali harga beli setiap bulan. Sampai beliau mempunyai 5 anak, usaha beliau terus melumbang dan menjadi orang kaya di desanya. Banyak cerita-cerita perjuangan dan kejujuran beliau dalam berdagang yang patut dicontoh. Sampai saat ini beliau telah pensiun dan memberikan kesempatan kepada pengusaha udang yang baru untuk meneruskan usaha tersebut. Beliau sekarang menjalani hari tuanya bersama dengan istri dan anak-anaknya yang sudah besar dan beberapa sudah menikah dengan membuat sebuah taman buah keluarga dan kolam renang sebagai tempat refreshing keluarga. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu Bapak Tholib merupakan seorang laki-laki yang pantang menyerah untuk berwirausaha. Usaha yang dilakukan mulai dari menjadi buruh untuk mendapatkan ilmu dalam berdagang yang kemudian bisa membuka usaha sendiri yang beliau kembangkan dari hasil tabungannya. Keuntungan dari penjualannya dapat menghidupi istri dan kelima anaknya. Salah satu yang mengajarkan kita dari profil Bapak Tholib yaitu pantang menyerah dan menjalaninya dengan ikhlas tanpa memandang pesaing yang lain. Semoga kita bisa menjadi insan muda yang dapat menerapkan salah satu sisi kebaikan dari Bapak Tholib. Untuk menjadi pengusaha atau pedagang yang sukses harus memiliki kedisiplinan dan berkomitmen, harus berani mengambil resiko karena di dalam suatu usaha, untung dan rugi adalah hal yang biasa. Yang terpenting tidak berhenti untuk mencoba, jujur, dan dapat dipercaya merupakan modal yang utama. Tidak mudah berputus asa, suatu kegagalan tidak boleh menjadi penghalang untuk maju. Serius terhadap profesi yang digelutinya dan dikelola dengan sungguh-sungguh.